Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas UAS makalah PLKTN tentang rasiologis dan dasar ontologi mengenai UU Cipta Kerja serta analisis putusan MK terkait konstitusional bersyarat. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Indonesia adalah salah satu negara hukum yang ada di dunia. Hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila UUD 45. UUD 45 belum sepenuhnya terjabarkan, oleh karena itu muncullah undang-undang yang ada di Indonesia sangat banyak, akan tetapi dari banyaknya undang-undang tersebut bukan hanya mempermudah jalan pemerintahan tetapi membuat semakin ruwet jalan pemerintahan. Rumusan masalah: bagaimana rasiologis lahirnya UU Cipta Kerja, bagaimana dasar ontologinya, bagaimana analisis putusan MK-nya. Tujuannya untuk mengetahui rasiologis lahirnya UU Cipta Kerja, terus mengetahui dasar ontologi UU Cipta Kerja, dan mengetahui analisis putusan MK. Rasiologis lahirnya UU Cipta Kerja. Rasiologis membentukkan peraturan undang-undang pasal 3 NKRI 45 menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara dengan prinsip negara hukum yang selalu menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan adendum terkenal yang berbunyi "The state not governed by man but by law". Oleh karena itu, pembentukan sebuah hukum dalam suatu negara menjadi bagian terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan. Rasiologis itu sendiri adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi, nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. UU Cipta Kerja adalah omnibus law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Tujuan utamanya adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat daerah, memberikan kemudahan berusaha mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih. UU Cipta Kerja sendiri terdiri dari 11 klaster, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudian dan perlindungan UMKM, kemudian berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengadaan lahan. Jika disandingkan dengan undang-undang pendahulunya UU Cipta Kerja, ini adalah beberapa perbedaan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Ada perubahan penghapusan terhadap beberapa pasal yang ada dalam UU 1323. Berikut poin-poinnya. Yang pertama, jam kerja. Yang kedua, hari libur. Yang ketiga, istirahat panjang. Yang keempat, cuti haid. Yang kelima, cuti hamil saat melahirkan. Yang keenam, hak menyusui. Sementara itu, aturan mengenai pengupahan diubah menjadi 7 kebijakan, diantaranya upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal lain yang diperhitungkan dengan upah sebagai dasar perhitungan. Dasar ontologi mengenai UU Cipta Kerja, landasan ontologis, esensialisme. Landasan ontologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan sesuatu sesuai dengan tata hubungan yang sistematis. Analisis putusan MK terkait konstitusional bersyarat. Majelis Hakim MK menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalis bersyarat. Demikian putusan nomor 9 PUU 2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis 25/11/2021 siang. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan. Dalam putusannya yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Cacat formilnya dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suharjoyo, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja didasarkan pada cara metode yang pasti baku. Cacat formil itu yaitu hindari tidak kepastian hukum. Yang kedua, tidak dapat diakses masyarakat, dan
pendapat berbeda. Kesimpulannya, ratio legis adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, budi, nalar yang merupakan alasan untuk tujuan dan layaknya peraturan hukum. Berdasarkan penilaian tersebut, dalam kaitannya sebuah undang-undang, maka harus dipahami juga bahwa ratio legis hampir sama dengan pengertian hakikat hukum, yaitu merupakan intisari pembentukan sebuah undang-undang. Yang kedua, landasan ontologis. Esensialisme. Landasan ontologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan sesuatu dengan tata hubungan yang sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Terima kasih. Presentasi makalah KHTN tentang rasio legis dan dasar ontologi mengenai usaha kerja. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.